Regulasi tentang pelayanan vaksinasi internasional telah diatur dalam 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional. Dan ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2018 tentang tata cara penerbitan sertifikat vaksinasi internasional oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan kepada klinik dan rumah sakit pelaksana pelayanan vaksinasi internasional. Sebagai penyelenggara vaksinasi internasional, tentunya fasilitas klinik dan rumah sakit harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan berikut adalah standar fasilitas dalam rantai dingin vaksinasi internasional. Vaksin refrigerator dan freezer. Vaksin refrigerator dan freezer harus standar SNI dan mendapatkan rekomendasi dari WHO. Refrigerator juga harus memiliki Automatic Voltage Stabilizer atau AVS dan Standby Generator. Pastikan selalu memonitor suhu minimal 2 kali sehari dan catat pada pencatatan suhu manual untuk pemeliharaan vaksin pada refrigerator tetap dalam kondisi baik. Dan jangan lupa, pastikan kondisi freeze tag dan lock tag berfungsi dengan baik untuk pengawasan dan pemeliharaan vaksin pada refrigerator. Untuk penyimpanan vaksin di vaksin carrier, pastikan suhu berada pada 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Letakkan coolpack mengelilingi vaksin carrier dengan posisi vaksin berada di tengah. Untuk mempermudah dalam tata letak, juga menjaga kondisi vaksin tetap dalam kemasan yang baik, gunakan bantalan busa untuk diletakkan di bawah vaksin. Pemeriksaan pasien sebelum dilakukan tindakan penyuntikan untuk mengetahui status kesehatan pasien, juga mengetahui bahwa pasien tidak ada kontraindikasi dengan vaksin yang akan digunakan. Setelah memastikan bahwa semua alat dipersiapkan dengan baik, selanjutnya di tahap persiapan, lakukan prosedur cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 60 detik, atau gunakan hand sanitizer selama 20 sampai dengan 30 detik. Tujuannya adalah untuk mencegah infeksi nosokomial atau penularan penyakit melalui media tangan. Dan gunakan alat pelindung diri sebelum melakukan tindakan kepada pasien. Lakukan validasi kepada pasien sebelum melakukan tindakan dengan cara pastikan bahwa nama pasien benar dan jenis vaksin yang digunakan sudah sesuai. Selanjutnya, silakan lakukan pengecekan vaksin terkait dengan volume vaksin, batch vaksin, expired date vaksin, dan vaksin vial monitor. Ada 4 jenis kondisi di VVM. Pertama, apabila segi 4 lebih terang dari lingkaran, gunakan vaksin bila belum kadaluarsa. Kedua, segi 4 berubah gelap tapi lebih terang dari lingkaran, gunakan vaksin lebih dahulu bila belum kadaluarsa. Namun, jangan gunakan vaksin apabila segi 4 berwarna sama atau lebih gelap dari lingkaran. Juga, pastikan cara pemberian vaksin sudah sesuai, apakah itu intramuskular atau subkutan. Untuk jenis vaksin multidos, pastikan setelah dibuka dan dilarutkan agar dicatat tanggal dan waktu pelarutan. Dan berikut adalah contoh pemberian vaksin yellow fever secara intramuskular. Lakukan pencampuran vaksin dengan pelarutnya. Pastikan tidak ada udara yang tertinggal di spuit. Desinfeksi area penyuntikan dengan alkohol swab. Lakukan penyuntikan di musculus deltoideus dengan posisi sudut 90 derajat. Buang jarum ke safety box dan sampah bekas pasien ke sampah medis. Kemudian, tutup area penyuntikan dengan plester injeksi. Untuk vaksin meningitis, dilakukan secara subkutan, disuntikan di bawah jaringan kulit. Sebelum penyuntikan berlangsung, pastikan selalu untuk mengecek kondisi vaksin. Pastikan bahwa semua dalam kondisi baik.
Campurkan vaksin dengan bahan pelarutnya, gunakan jarum dengan ukuran yang lebih besar. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam penarikan vaksin dari vial maupun ampul pelarut. Ganti jarum dengan ukuran yang lebih kecil, 23G atau 25G, atau dapat disesuaikan dengan kondisi pasien. Pastikan tidak ada udara di dalam suite. Lakukan desinfeksi di sekitar area penyuntikan dan suntikan vaksin meningitis dengan sudut 45 derajat dan tutup dengan plester injeksi. Setelah itu, pasien akan diobservasi selama 30 menit. Shock anafilaktik kit harus siap digunakan untuk mempersiapkan apabila pasien shock pasca penyuntikan. Input data pasien ke aplikasi SIMkarkes dengan lengkap dan benar. Karena semua riwayat vaksin pasien akan terintegrasi ke layanan Satu Sehat. Cetak dari printer passbook ke buku ICV, lalu serahkan dan jelaskan isi ICV tersebut kepada pasien. Ayo, kita cegah penyakit dengan vaksinasi.